Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, Bu Nur Lailatin Nisfah dengan Bu Rizka Rahma Gusfiana akan menjelaskan materi tentang anti diskriminasi. Pada pagi hari ini, materi yang akan disampaikan yang pertama, pengertian dan macam-macam diskriminasi. Yang kedua, dampak diskriminasi. Yang ketiga, contoh diskriminasi di sekolah. Yang keempat, dalil larangan diskriminasi. Yang kelima, pengertian dan contoh anti diskriminasi. Dan yang selanjutnya dan menjadi terakhir pada materi hari ini adalah manfaat anti diskriminasi. Apa sih sebenarnya diskriminasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap teman sebaya. Misalnya, membedakan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Intinya, ketika membeda-bedakan perlakuan antara teman satu dengan teman yang lainnya, itu dinamakan diskriminasi. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi agama. Jadi membeda-bedakan orang lain atau teman atau tetangga berdasarkan agamanya. Misalnya, saya tidak mau berteman dengan orang yang beragama Hindu. Saya tidak mau berteman dengan orang yang beragama Buddha. Ayo, masih ingat nggak agama di Indonesia ada berapa? Coba disebutkan. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua Kristen atau Protestan atau Katolik, yang selanjutnya ada Hindu, ada Buddha, ada juga Konghucu. Itu agama yang ada di Indonesia ya, diingat-ingat. Selanjutnya diskriminasi ras. Ras di sini berhubungan dengan suku atau misalnya latar belakang tempat, misalnya dari Batak, dari Madura, itu termasuk di ras seperti itu. Terus ada lagi diskriminasi kesehatan. Selanjutnya ada diskriminasi umur. Misalnya kita nggak mau berteman sama adik tingkat itu biasa nyusahin. Nah, itu termasuk contoh di diskriminasi umur. Terus ada lagi diskriminasi gender. Kalau gender tahu kan ya, gender itu ada perempuan dan ada laki-laki. Selanjutnya adalah contoh sikap diskriminasi di sekolahan. Yang pertama ada tidak saling berteman antara siswa yang kaya dan siswa yang kurang mampu. Terus pilih-pilih teman belajar karena latar belakang suku, misalnya hanya berteman dengan orang yang bisa berbahasa Jawa saja atau berbahasa Madura saja, contohnya seperti itu. Terus ada lagi tidak mau bekerja kelompok dengan anak yang memakai kacamata. Itu dalam segi tadi ya, diskriminasi kesehatan. Selanjutnya, tidak mau mengajari temannya yang belum bisa karena temannya lambat belajar. Beberapa contoh ini Bu Nisfa lihat dari kakak-kakak tingkat kalian. Jadi misalnya pembagian kelompok, mengerjakan praktikum misalnya ya. Dia tidak mau berkelompok dengan orang yang memakai kacamata. Dia itu Bu, kalau membaca di papan itu nggak kelihatan. Kalau saya berkelompok dengan dia, nanti pekerjaan saya lambat. Tidak boleh seperti itu. Intinya, kita di Ataroki sama-sama belajar. Sama-sama awalnya belum bisa, ingin menjadi bisa. Awalnya belum baik, menjadi lebih baik. Bukan berarti kita itu ingin menonjol, artinya kita berkolaborasi, sama-sama ingin lebih baik, ingin pintar bareng-bareng, tidak saling melecehkan orang lain, tidak saling merugikan orang lain, seperti itu. Selanjutnya adalah dampak dari diskriminasi. Diskriminasi itu sangat merugikan orang lain. Yang pertama, tidak memberikan hak belajar yang sama. Artinya kan kita tadi memilah dan memilih ya, memilih teman kayak gitu, artinya dia minder. Terus kita tidak memberikan hak belajar ke dia.
Terus membuat batas atau kesenjangan antara siswa, misalnya yang kaya punya geng sama yang kaya, yang miskin nanti kasihan berkumpul dengan, misalnya juga akan dikucilkan di situ. Menyakuti hak bebas teman tadi ya, kita bebas berteman dengan siapapun, tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang terakhir, mengucilkan orang yang memiliki kekurangan, itu sangat namanya zolim. Tahu kan, zolim tidak menempatkan pada sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada tempatnya apa? Yaitu tadi, orang lain itu juga berhak belajar di Ataroki, tapi kita misalnya memiliki keunggulan tertentu tidak boleh. Misalnya, oh kamu itu jelek, nggak boleh temenan sama aku, kayak gitu, nggak boleh ya. Ayo sama-sama memperbaiki diri, oke? Karena kita beragama Islam, maka kita harus tahu tentang dalil larangan bersikap diskriminasi. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, undur fa innaka laisa bi khairi min akhmara wala aswada illa an tafdulahu bitaqwa, yang artinya, lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Allah tidak akan melihat hambanya dari warna kulit, dari latar belakang suku, dari latar belakang kepintaran, tetapi Allah hanya melihat hambanya dari takwanya. Takwa apa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kalian itu menganggap orang lain di bawah kalian, menganggap diri kalian lebih tinggi dari orang lain. Itu termasuk kalian itu takabur, sombong terhadap diri sendiri. Tidak boleh seperti itu. Ingat ya nak ya, semuanya dijaga hatinya agar terhindar dari perbuatan takabur. Dalil yang kedua tentang larangan bersikap diskriminasi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Artinya, kita di depan Allah hanya dilihat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amaliyah kita untuk memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, semangat. Setelah kalian belajar tentang diskriminasi, sekarang saatnya kita akan belajar tentang anti diskriminasi. Apa sih anti diskriminasi itu? Mari kita belajar bersama-sama. Materi yang kita akan pelajari tentang anti diskriminasi, yang pertama tentang pengertian itu sendiri, pengertian dari anti diskriminasi, kemudian contoh dari anti diskriminasi, dan ketiga, manfaat dari anti diskriminasi. Pengertian tentang anti diskriminasi.
Selama ini kalian sudah tahu kan bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia itu memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama inilah yang disebut dengan anti diskriminasi. Anti diskriminasi dalam semua bidang atau dalam segala bidang, baik itu ekonomi, budaya, politik, ataupun pendidikan. Contoh anti diskriminasi di sekolah. Yang pertama, penggunaan fasilitas. Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolah, seperti penggunaan alat di laboratorium, penggunaan alat olahraga, dan mendapat peminjaman buku dari sekolah. Kedua, perangkat kelas atau OSIS. Setiap siswa berhak untuk mencalonkan diri sebagai pengurus kelas ataupun OSIS tanpa melihat latar belakang setiap siswa. Yang ketiga, pengembangan diri. Pengembangan diri di sini, siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan di sekolah sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat setiap siswa. Yang keempat, mengemukakan pendapat. Setiap siswa berhak untuk mengemukakan pendapat, namun mengemukakan pendapat harus tahu tempat, situasi, dan kondisi. Manfaat anti-diskriminasi yang pertama terhadap diri sendiri. Kita akan lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki, karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, karena setiap siswa mampu untuk menghargai keputusan antara siswa yang lainnya. Yang ketiga, sekolah. Terciptanya sekolah yang ramah bagi siswa dan penduduk sekolah. Itu tadi penjelasan tentang anti-diskriminasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.